Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, teristimewa di hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan dan keajaiban-keajaiban Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Maka tibalah saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ya Allah, sehingga firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kami di saat ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi hendaklah kami mendengar, merenungkan, dan memberlakukan firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan memberkati sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Dengan perikop pembacaan Yesus di hadapan mahkamah agama. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, akhirnya tampil dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar menghoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia dan berkata, bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saat ini kita ada dan memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Di hari ini kita hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema menghadapi ketidakadilan dengan baik. Tema kita di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, menghadapi ketidakadilan dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu dan saya diperhadapkan pada penghakiman massal, tentunya kita akan melakukan pembelahan terhadap diri kita
Dan kita juga akan memberikan penjelasan atas apa yang terjadi, dan tentunya kita akan katakan bahwa kita tidak bersalah. Apalagi kita dituduh, apalagi kita difitnah untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, bisa kita melihat bagaimana Yesus ditangkap dan dibawa menghadap Kayafas imam besar. Yesus sendiri menghadapi kekerasan massal lewat sidang yang merupakan hasil persengkokolan yang dilakukan banyak orang di bawah pimpinan Sanhedrin yang terdiri dari kaum awam, Saduki, dan juga Farisi, dan dianggap sebagai satu kebenaran. Dan Petrus yang menjadi saksi mata dari pengadilan yang licik dan culas atas perbuatan mereka untuk menjerat Yesus dengan pasal hukuman mati. Berdasarkan hukuman Romawi, mulai dari kesaksian palsu dan juga saksi palsu, saksi dusta, munculnya dua orang yang turut bersaksi yang mengangkat isu bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bapak Ibu kekasih Tuhan, upaya untuk mencari kesaksian palsu oleh para imam-imam kepala dan mahkamah agama, berbagai ketidakadilan dilakukan terhadap Yesus. Walaupun mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, mereka terus bersaksi palsu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, dari Yesus menghadapi semua tuduhan palsu, Yesus mengambil sikap diam. Diam berarti tenang. Semua tuduhan palsu yang diberikan kepada Yesus, sedikit pun Yesus tidak terpengaruh. Yesus memilih sikap diam karena Yesus tidak mau berdebat, atau Yesus tidak mau memperdebatkan apa yang telah Allah tetapkan baginya. Karena itulah jalan yang dipilihnya untuk keselamatan manusia, keselamatan Bapak Ibu dan saya. Sehingga Yesus memilih berdiam, atau Yesus tidak mau membela dirinya walaupun dituduh dengan tuduhan palsu. Itulah sikap Yesus. Karena Yesus tahu itu benar. Yesus tahu benar bahwa apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah tuduhan palsu. Sehingga Yesus tidak memberontak atau Yesus tidak membela dirinya. Dan para mahkamah pun juga mereka tahu tentang kebenaran dari semua kesaksian palsu yang dituduhkan kepadanya. Para mahkamah agama atau juga para pembesar, secara khusus Imam Kayafas, tahu dengan benar bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tetapi mereka tetap menuduh bahwa Yesus telah melakukan kesalahan dengan tuduhan-tuduhan palsu yang telah diajukan. Bahkan juga ada saksi-saksi palsu. Tuduhan yang salah terhadap Yesus, tetapi Yesus tetap diam.
Dan untuk pertanyaan yang benar, Yesus membenarkan diri dan Yesus menjawab apa yang ditanyakan Imam Kayafas tentang siapakah Yesus. Di sini Imam Kayafas bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah? Pertanyaan Imam Kayafas kepada Yesus yang perlu Bapak Ibu dan saya kita renungkan. Apakah engkau Mesias, anak Allah? Bapak Ibu kekasih Tuhan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Yesus hanya menjawab Imam Kayafas, engkau telah mengatakannya. Kayafas memahami apa yang Yesus maksudkan, dan ia menggunakan pernyataan Yesus sebagai penghujatan kepada Allah dan penistaan agama. Bagi imam besar Kayafas, dosa seperti ini tidak membutuhkan saksi dan dapat dieksekusi sebagai kriminal. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dinyatakan bersalah oleh lembaga yang Tuhan berikan sebagai otoritas untuk memberikan hukuman. Keputusan yang tidak adil karena persengkokolan dan kepalsuan. Yesus yang tidak bersalah harus mati sebagai penjahat, karena dia harus terhitung di antara penjahat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus sedikit pun tidak memberontak. Walaupun Yesus memikul hukuman kutuk karena pemberontakan, karena dosa Bapak Ibu dan saya. Yesus dipukul, Yesus diludahi, Yesus dihina. Yesus tidak membelah diri dengan semua yang Yesus alami terhadap tuduhan, bahkan hukuman. Yesus menerima semuanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus menerima semuanya supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Bapak Ibu, para pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah menanggung semuanya karena kita, karena saya, karena Bapak Ibu, karena saudara-saudari. Maka dari bagian firman Tuhan ini, ketika kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, marilah kita belajar dari Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Yesus taat melaksanakan agenda Allah bagi keselamatan dunia, bagi keselamatan Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya bagi kita, apakah menjalani hari-hari hidup kita, apakah Bapak Ibu dan saya, kita juga taat terhadap firman Tuhan yang kita dengar selama ini? Apakah kita juga mampu untuk melakukan kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita taat kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan atau permasalahan dalam kehidupan kita? Dari firman Tuhan, mari kita belajar dari Yesus Kristus yang taat. Yesus menghadapi tuduhan-tuduhan palsu. Yesus tetap diam. Yesus tenang untuk menghadapi semuanya itu. Yesus tenang. Maka Bapak Ibu dan saya, kita juga harus belajar ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup. Kita harus belajar untuk diam, merenungkan, tetapi juga belajar untuk tenang, supaya kita bisa mampu menyelesaikan permasalahan hidup atau tantangan dengan baik. Kalau kita tidak tenang, maka saya percaya bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan segala hal. Pertanyaannya juga bagi kita, apakah kita juga mampu untuk melakukan keadilan dan kebenaran? Jawabannya ada pada kita. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini mengajar kita, jangan kita menjadi orang-orang yang suka memutar balik fakta.
Yang benar kita katakan salah, lalu yang salah kita katakan benar. Jangan kita berdiri untuk menjadi saksi palsu, atau kita juga menuduh orang lain ketika mereka melakukan kesalahan, walaupun mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi kita menuduh mereka melakukan kesalahan. Bagian firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk tidak memutarbalik fakta, dan kita juga belajar untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah kebenaran di dalam hidupmu, keluargamu, tempat di mana engkau bekerja, tempat di mana engkau beraktivitas, atau tempat di mana engkau ada. Lakukanlah hal-hal yang baik. Saya percaya bahwa hal-hal yang baik kita lakukan hendak mendatangkan berkat, hendak mendatangkan damai sejahtera, hendak mendatangkan sukacita. Biarlah lewat minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini, setiap kita memaknainya dengan sungguh-sungguh dan tetap percaya kepada Tuhan, taat ketika Yesus taat melakukan agenda Allah untuk keselamatan dunia, termasuk Bapak Ibu dan saya. Mari kita yang diberi kesempatan untuk menikmati hidup, kita juga belajar untuk taat melakukan agenda Tuhan di setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan mampu memberlakukannya. Teristimewa memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, kami juga mau belajar taat. Kalau Yesus taat sampai mati, tuntun kami sebagai umat kepunyaan-Mu, supaya kami juga taat untuk melakukan agenda-agenda Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita. Biarlah dari kebenaran firman-Mu hidup kami diberkati dan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.